Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam songkem abdi dalem Teganggola Muhammad Sumardono. Minangka bekel lora abdi dalem komunitas abdi dalem songenep. Kesempatan are samangken Kak Dinto di Notoragia. Pan saponapan piatoran ngingi banget kaputona ejaan seleres mongku kaida bahasa Madura sopaja bahasa Madura Kak Dinto iya kowe sareng punya beten kaula are samangken Kak Dinto badi ajar bagi pan seponapan piatoran kalaban bahasa Indonesia saos nyopre para pemirsa abdi dalem pola-pola bahasa dari luar Madura juga ngageli kalaban sampurna pon apa pan saponapan piatoran se badi yatoraki sareng badan kaula. Jadi saat ini saya sedang akan membahas tentang pentingnya atau urgensi ejaan bahasa Madura yang benar. Kenapa saya harus sampaikan ini? Karena sampai saat ini bahasa Madura belum juga terindeks di Google, di Mbah Google ya. Kenapa? Salah satu faktornya menurut salah seorang peneliti di Amerika Serikat, Iqbal Nurul Azhar ya, atau lupa saya namanya, dari Universitas Trunojoyo itu, bahwa belum diterimanya ejaan bahasa Madura atau bahasa Madura secara kolektif di Google atau Google Translate itu karena salah satunya karena belum adanya keseragaman ejaan bahasa Madura yang terindeks dalam mesin telusur Google, atau dalam hal ini lebih spesifik lagi yaitu Google Translate. Karena inilah yang kemudian Google inilah yang akan mengindeks kosakata bahasa setiap bahasa yang ada di dunia. Kita ketahui bahwa bahasa Madura belum juga terindeks, dan dengan demikian itu juga menandakan bahwa bahasa Madura juga belum diakui di dunia. Salah satunya yaitu tadi, belum adanya keseragaman ejaan yang terindeks di Google. Ada yang memakai ejaan 73, ada yang memakai ejaan Kongres Balai Bahasa Jawa Timur, dan ada ejaan lebih banyak lagi, ejaan yang amburadul yang salah tulis. Jadi mereka menggunakan bahasa lisan bukan bahasa tulis saat memasukkan kosakata bahasa Madura ke Google, baik itu di media sosial, YouTube, terutama juga di subtitle lagu bahasa Madura ya. Di bak truk juga, kemudian di papan reklame di wisata-wisata sekitar. Itu kadang ada banyak kesalahan dalam penulisan ejaan bahasa Madura. Baik, kita masuk pada intinya bahwa ejaan sebenarnya yang saat ini dipakai oleh orang Madura itu ada dua. Ini entah saya tidak akan membahas tentang yang mana yang lebih dominan, yang mana yang lebih dipakai, tapi yang jelas dua ejaan ini masih dipakai oleh orang Madura secara majmuk ya. Ada ejaan 1973 itu hasil sarasehan ya, oleh para ahli dulu. Kemudian ada juga ejaan Balai Bahasa Jawa Timur, hasil Kongres Balai Bahasa Jawa Timur dari 2008 sampai 2011 yang kemudian ditetapkan oleh Balai Bahasa 2013 silam. Tapi lagi-lagi masalahnya adalah belum adanya ketegasan dari Balai Bahasa untuk mendaftarkan ejaan yang baru ini ke Google, ke Google Translate atau indeks Google, sehingga bahasa Madura belum diakui oleh dunia karena amburadulnya banyak kosakata yang masuk dalam Google. Buktinya ketika kita mengetikkan satu bahasa, satu kalimat di misalnya media sosial Facebook misalnya, di sana biasanya nanti ada menu terjemahkan. Ketika diterjemahkan, dipencet itu akan keluar terjemahan yang amburadul sama sekali.
Ini menandakan bahwa bahasa Madura belum juga masuk dalam indeks Google. Untuk itu penting kaula muda dan seluruh masyarakat Madura untuk memperbaiki sedini mungkin mulai hari ini juga, mulai sekarang, untuk menulis ejaannya tepat eja atau sesuai kaidah-kaidah yang ada, baik 73 ataupun Balai Bahasa Mongres, sesuai kaidahnya, sesuai ejaan yang benar itu, sehingga bahasa Madura dengan demikian akan diakui oleh dunia. Kita ingat sekarang sudah hampir era demografi ya, di mana seluruh aktivitas seperti bisnis, pendidikan dan sebagainya itu sudah banyak yang menggunakan internet. Sehingga disinilah kemudian kesempatan untuk memperbaiki diri, memperbaiki bahasa kita dalam citra dunia, mata dunia di Mbah Google. Dengan bantuan Google, insya Allah bahasa Madura akan ceje, race, dan hecre. Itu ya. Ejaan 73, bagaimana Mas untuk membedakan antara ejaan 73 dengan ejaan yang baru? Sebelum memahami ejaan yang baru, kita harus paham terlebih dahulu ejaan yang lama, yang 73. Poin-poinnya akan saya sampaikan. Sebenarnya ada beberapa poin yang titik fokus pemahaman yang harus diketahui oleh para pamirsa di film, yaitu penulisan konsonan halus antara B, D, K, C, D itu B, D, H, G, J, dan D biasa. DH ini di ejaan yang baru menjadi D titik bawah tanpa H. Dan setiap ejaan yang kosakata yang dibaca berat itu harus diimbuhi dengan huruf H. Jadi H dalam bahasa Madura adalah aksara imbuhan. Tidak ada kosakata bahasa Madura yang menggunakan huruf H di awal kalimat atau di tengah kalimat. Tidak ada. H itu adalah semata imbuhan. Dalam bahasa Arab kita akan mengenalnya dengan huruf zaidah, tambahan. Nah, kalau dalam bahasa Madura itu, kalau di ejaan yang baru itu aksara mahakarana, bahwa suku kata dalam kosakata yang diucapkan dengan berat itu harus diimbuhi dengan huruf H. Kece itu GH A J H A. Setiap A-nya itu karena dibaca A yang dibaca dikasih kepala. Tek, tek, selama bisa menggunakan A halus, tidak diperkenankan menggunakan E bisu. Jadi A halus itu A yang ada kepalanya kayak gini, kemudian bisu itu E yang tidak ada lambangnya di atasnya, itu E bisu. Bedanya ketika dimasukkan dalam kosakata, A bisu itu beda. Kalau A halus beda, E bisu beda, beda kan? Bang bang beng beng, bang bang beng beng. Itu cara membedakan A halus dengan E bisu. Jadi delem, dari itu pakai A. Kalau dalam ejaan yang lama itu DHA. Kalau ejaan yang baru D titik bawah A mepet. Jadi agak rumit sebenarnya memang. Tapi pokoknya adalah pada ejaan yang konsonan halus bede ke cede, kemudian bahwa selama bisa pakai A bisu yang dibaca E, tidak diperkenankan pakai E. A halus tidak diperkenankan memakai E bisu. Kemudian juga konsonan tajam itu mesti berkumpul dengan vokal tajam. Konsonan tajam ada 10, CKMPS, CKMPS, T, TH, NG, dan NY. Kemudian vokal tajam ada 3, A, E, O. Konsonan halus pada kacada itu, kemudian vokal halus E, I, U. Vokal bisu E, vokal miring A, I, U, E, O. Jadi itu garis besarnya
kaidah rumus ejaan bahasa Madura bahwa vokal tajam berkumpul dengan konsonan tajam, vokal halus berkumpul dengan konsonan halus. Kalau ada kosakata bahasa Madura yang menggunakan konsonan tajam berkumpul dengan vokal halus, maka itu salah, pasti salah. Demikian sebaliknya, kalau ada konsonan halus bada-kecada berkumpul dengan vokal tajam a, e, o, itu berarti salah. A ya, bukan e yang ada kepalanya, bukan a halus yang a yang dibaca e, bukan. Coba cari kosakata yang menggunakan vokal tajam berkumpul dengan vokal halus, konsonan halus berkumpul dengan vokal tajam, tidak mungkin terjadi dalam bahasa Madura. Ini sudah rumus ya. Kalau konsonan tajam dengan vokal bisu itu bisa, dengan vokal miring semuanya bisa. Itu sebenarnya. Lebih jelas kita akan bahas pada video selanjutnya apa yang menjadi kesulitan para pemirsa Abdi Dalem. Ya tore tulis kolom komentar di tulis komentar di bawah ini, di kolom komentar. Kita akan menjawab bersama teman-teman Abdi Dalem yang lain. Nanti juga saya akan dibantu oleh teman-teman Abdi Dalem yang lain untuk menjelaskan beberapa pembelajaran tentang bahasa Madura, baik itu tentang ejaan, parama sastra, kemudian sastra bahasa Madura. Juga nanti saya insya Allah akan mempersembahkan puisi bahasa Madura karya beberapa orang yang terkenal dan juga karya saya sendiri. Demikian pembahasan pada kesempatan kali ini. Salam songkem Abdi Dalem, Abdina Muhammad Sumardono, salam setong dari Madura.